Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Video kali ini gua pengen sharing pengalaman gua menjadi salah satu peserta asuransi investasi di salah satu perusahaan asuransi dengan pengalaman yang kurang mengenakan. Gua pengen sharing dan sekaligus di video ini gua bertanya, siapa tahu ada di antara kalian yang paham dan bisa menjawab segala secara logis kebingungan gua tentang asuransi ini. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, kita mulai videonya. Jadi berawal dari 5 tahun yang lalu, gua ikut salah satu produk asuransi di sebuah perusahaan asuransi yang tidak bisa gua sebut namanya, tapi kalian pasti tahu produk asuransi yang menawarkan investasi sekaligus membackup atau mengcover asuransi kesehatan ya. Jadi ada salah satu teman yang datang ke sini menawarkan produk tersebut, ada label syariah dan kemudian memberikan kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Akhirnya gua ambil, 4 tahun berjalan tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam arti gue bayar terus gitu ya, kontraknya 10 tahun. Menginjak tahun kelima itu karena gue nggak pakai auto debit, ada 1 bulan lupa gue bayar, 2 bulan keenakan. Akhirnya dalam setahun ini tidak gue bayar. Gue tidak pernah reimburse asuransi kesehatannya, laporannya juga lama-lama tidak ada. Tidak ada teguran juga dari pihak asuransi karena gua nggak bayar beberapa bulan. Baru kemudian beberapa hari lalu ada agennya kasih tahu bahwa asuransi gua ini kalau tidak dibayar akan ditutup dan uangnya hangus semua. Ini yang gua nggak ngerti. Ketika gua telepon agennya, karena uang gua habis karena harus membayar iuran asuransi yang 1 tahun gua nggak bayar. Gua nggak ngerti logikanya di mana. Yang 4 tahun terbayar dalam tidak bayar 1 tahun dan habis. Tapi si asuransi ini menawarkan kalau yang 1 tahun ini dibayar, otomatis asuransi gua aktif kembali. Ini yang gua pertanyakan, kok bisa begitu ya? Kalau gua nggak bayar, artinya uang gua diambil dong. Terus bagaimana dengan investasi yang mereka tawarkan sebelumnya? Dan COVID ini selalu menjadi alasan pihak asuransi yang gagal bayar atau kesulitan membayar menjadi alasan bahwa dunia usaha lagi turun dan segala macam, otomatis investasi juga turun. Tapi beberapa bulan lalu sebelum kejadian COVID, gue udah sempat mau tutup asuransi ini
Dan si agent bilang mending jangan ditutup karena nilainya sangat kecil, 10%-nya juga enggak gitu ya. Dan yang tadinya produk asuransi investasi ini memberikan kelebihan karena di cover kesehatannya, menjadi bumerang buat nasabah sendiri bahwa asuransi yang kita bayar ini untuk membayar asuransi kesehatan. Jadi yang tadinya produk ini memang punya keunggulan memberikan cover asuransi kesehatan, belakangan menjadi pembunuh buat nasabah sendiri bahwa uang itu dibayar untuk cover asuransi kesehatan. Jadi pertanyaan gua, uang yang buat investasinya kemana? Apakah perusahaan asuransi tidak bisa mengatur uang masyarakat yang dikumpulkan, kemudian uang itu diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang memang sehat, sehingga bisa menguntungkan nasabahnya gitu ya. Gue sempat searching beberapa berita atau video tentang asuransi ini. Bahkan ada yang menurut gue lucu. Ada seorang agen asuransi yang dia punya channel. Salah satu videonya adalah berjudul Trik Menghadapi Nasabah yang Marah. Lucu buat gue karena memang seharusnya menghadapi nasabah itu nggak perlu trik, tapi kasih penjelasan yang benar, penjelasan yang masuk akal, dan pengetahuan si agent ini juga seharusnya cukup untuk memberikan keterangan yang logis pada nasabah. Gua kasih clue juga bahwa asuransi ini meng-hire agentnya dengan sistem multi-level marketing. Gue juga dapat berita di internet itu, ada yang kontraknya sampai selesai. Kontrak gue kan 10 tahun, ada yang selesai sampai 10 tahun. Ternyata pada saat pencairan, nilainya itu tidak sesuai dengan estimasi. Dengan estimasi pada saat kita mengambil produk ini. Dan selalu alasannya adalah unitnya sedang kecil, investasi sedang jelek, dan segala macam. Selalu yang diberikan, dipasarkan itu kelebihan-kelebihan di awal. Bagaimana seorang artis kecelakaan, baru beberapa bulan kemudian dia dikasih uang beratus-ratus juta karena dia ikut produk asuransi ini. Tapi pada kenyataannya, gue lihat di internet itu banyak nasabah yang kecewa karena nilainya tidak sesuai estimasi. Dan selalu agen asuransi bilang bahwa ini estimasi terendah. Tidak pernah gue baca berita estimasi tertingginya tercapai gitu ya. Pada saat selesai kontrak asuransinya dan estimasi tertinggi tercapai seperti yang mereka presentasikan di awal pada saat menawarkan produk tersebut gitu ya. Gua bukan orang asuransi dan gua nggak paham tentang asuransi. Mungkin di antara kalian ada yang bisa kasih masukan atau berbagi pengalaman tentang asuransi ini, kenapa bisa sampai begitu. Dan mungkin juga di antara kalian ada agen asuransi yang bisa memberikan penjelasan yang logis tanpa berlindung di balik unit yang kecil, wabah COVID-19 dan segala macam. Perhitungan-perhitungan yang logis yang bisa diterima akal sehat para nasabah. Silahkan komen di bawah biar kita sama-sama mengerti. Karena banyak keluhan nasabah tentang ini seperti ditipu asuransi. Atau kalian yang sedang ikut produk asuransi, misalnya 10 tahun, kalian masuk ke 8 tahun, coba cek kalau kalian tutup hari ini, apakah nilainya sesuai dengan estimasi, sesuai dengan harapan kalian. Gue yakin enggak. Karena beberapa bulan lalu sebelum COVID pun gue mau tutup ini, mereka bilang nilainya sangat kecil dan jauh banget. Padahal gue nggak pernah reimburse
asuransi kesehatannya. Jadi itu guys kebingungan gua. Selain di berita itu banyak perusahaan asuransi yang bermasalah, ternyata gua kena lagi hari ini. Di video gua sebelumnya gua juga sempat masalah dengan asuransi pendidikan, tapi sudah selesai. Dan di video ini banyak komen yang menganggap atau menyangka gua agen asuransi atau perusahaan asuransi. Padahal gua bukan masyarakat biasa, nasabah biasa yang hari ini juga kena masalah lagi dengan asuransi. Jadi itu guys sharing gua kali ini. Mudah-mudahan ada penjelasan atau ada pengetahuan dari kalian yang menonton video ini, bagaimana alasan yang logis tentang banyak nasabah yang serasa ditipu oleh asuransi. Jadi itu dulu video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.